الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Peristiwa hancurnya pasukan Abraha yang dikenal sebagai peristiwa pasukan gajah terjadi pada tahun 570 Masehi, atau yang dalam sejarah Islam disebut sebagai Tahun Gajah. Ini adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah pra-Islam yang tercatat dalam surah Al-Fil di Al-Quran. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Latar belakang. Ambisi Abraha. Abraha adalah seorang gubernur dari kerajaan Aksum di Ethiopia yang menguasai Yaman saat itu. Ia beragama Kristen dan memiliki ambisi untuk menjadikan kota Sanaa, di Yaman, sebagai pusat keagamaan yang menyaingi Ka'bah di Mekah, yang saat itu menjadi tempat suci bagi masyarakat Arab. Untuk mewujudkan ambisinya, Abraha membangun sebuah gereja besar di Sanaa, yang dikenal sebagai Al-Qulais. Namun, meskipun gereja tersebut dibangun megah, Ka'bah tetap menjadi pusat ziarah utama bagi orang Arab. Hal ini membuat Abraha marah dan merasa gereja tersebut tidak mampu menggantikan kedudukan Ka'bah. Abraha akhirnya memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah, agar orang-orang Arab beralih ke sana untuk berziarah. 2. Persiapan penyerangan. Pasukan gajah. Untuk menghancurkan Ka'bah, Abraha memimpin pasukan besar yang terdiri dari prajurit dan gajah perang. Sebuah strategi yang sangat menakutkan bagi orang Arab, karena mereka tidak terbiasa dengan hewan besar, seperti gajah dalam pertempuran. Pasukan ini dipimpin oleh gajah utama bernama Mahmud. Abraha berangkat dengan pasukannya menuju Mekah. Di perjalanan, ia dan pasukannya menaklukkan berbagai suku Arab yang mencoba menghalangi mereka. Mereka juga sempat mengambil unta-unta milik penduduk Mekah, termasuk unta milik Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy dan kakek Nabi Muhammad. 3. Pertemuan dengan Abdul Muthalib. Sesampainya di dekat Mekah, Abraha bertemu dengan Abdul Muthalib. Dalam pertemuan ini, Abdul Muthalib tidak meminta Abraha untuk membatalkan rencananya menghancurkan Ka'bah, melainkan hanya meminta agar unta-unta miliknya dikembalikan. Abraha terkejut dengan sikap Abdul Muthalib, tetapi Abdul Muthalib menjelaskan bahwa Ka'bah adalah milik Allah, dan Allah akan melindunginya. Abdul Muthalib kemudian mengajak penduduk Mekah untuk mengungsi ke bukit-bukit terdekat, meninggalkan kota, dan menyerahkan perlindungan Ka'bah kepada Tuhan. 4. Kejadian luar biasa. Serangan burung ababil. Ketika pasukan Abraha mendekati Ka'bah, terjadilah keajaiban. Tiba-tiba muncul kawanan burung yang dikenal sebagai ababil dari arah laut. Burung-burung ini membawa batu-batu kecil yang terbuat dari tanah liat yang sangat panas, sijil. Mereka menjatuhkan batu-batu ini ke pasukan Abraha. Batu-batu tersebut menghantam pasukan Abraha dan menyebabkan mereka menderita luka-luka parah dan kematian yang menyakitkan. Gajah-gajah dalam pasukan Abraha juga enggan bergerak mendekati Ka'bah, khususnya gajah utama, Mahmud, yang malah duduk diam dan tidak mau berjalan. Setiap kali diarahkan ke arah Mekah, gajah-gajah ini justru berhenti atau mundur. Pasukan Abraha yang tersisa kemudian terpaksa mundur dalam keadaan terluka parah, dan banyak dari mereka mati sebelum sempat kembali ke Yaman. Abraha sendiri berhasil kembali ke Yaman, tetapi dia juga akhirnya meninggal karena penyakit yang dideritanya akibat serangan batu-batu tersebut. 5. Makna peristiwa. Peristiwa ini menunjukkan kekuatan dan kuasa Allah dalam melindungi tempat sucinya, Ka'bah. Meskipun Abraha datang dengan pasukan besar dan gajah yang menakutkan, mereka tidak mampu merusak Ka'bah. Peristiwa ini juga menjadi salah satu tanda kebesaran Allah sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yang terjadi di tahun yang sama, Tahun Gajah. Surah Al-Fil dalam Al-Quran menceritakan peristiwa ini sebagai berikut. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, ulat.
Quran Surat Al-Fil, ayat 1-5. 6. Dampak peristiwa. Peristiwa ini semakin memperkuat kedudukan Ka'bah sebagai pusat ziarah bagi suku-suku Arab, dan sekaligus memberikan rasa hormat dan kepercayaan terhadap penduduk Mekah, khususnya suku Quraisy, sebagai penjaga Ka'bah. Tahun Gajah juga menjadi penanda penting dalam kalender Arab saat itu. Peristiwa ini juga menjadi bagian dari konteks sejarah yang penting bagi masyarakat Arab dan umat Islam, karena terjadi pada tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad, yang kemudian diutus sebagai Nabi dan Rasul terakhir.